Apakah sesuatu itu baik dan buruk karena diperintahkan dan dilarang oleh Tuhan? Atau sesuatu itu dari awalnya sudah baik dan buruk, oleh karena itu Tuhan memerintahkan dan melarangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab ketiga dari buku Reopening Muslim Minds yang berjudul Dilema Euthyphro Islam. Seorang anak yang mengambil mainan dari temannya tanpa persetujuannya, kemudian dilarang oleh orang tuanya. Jangan ambil mainan itu. Ini perintahku. Kamu harus ikuti perintahku. Sang anak kemudian tidak jadi mengambil mainan temannya itu karena mengikuti perintah orang tuanya. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa mengambil mainan temannya tadi itu adalah sesuatu yang buruk karena ada perintah dari orang tuanya. Lain halnya, bunyi larangan dari orang tua itu seperti ini. Jangan ambil mainan temanmu, itu melanggar haknya. Bukankah engkau juga tidak mau apabila mainanmu diambil oleh temanmu? Ini menyiratkan bahwa perbuatan mengambil mainan teman itu sudah dari awalnya buruk. Perintah atau larangan orang tua memvalidasi bahwa perbuatan itu buruk, bisa menyakiti, bisa mengganggu orang lain. Nah, dua konsep moralitas inilah yang didiskusikan oleh Mustafa Akyol dalam bab ketiga yang berjudul Dilema Euthyphro Islam. Menurut pandangannya, apabila si anak memahami sesuatu baik dan buruk itu semata-mata karena perintah otoriter orang tuanya, sangat mungkin timbul apa yang dia sebut sebagai literalis munafik. Artinya, si anak bisa mereplay, bisa menjawab. Ketika dia dilarang untuk mengambil mainan temannya, dia kemudian mengambil coklatnya atau barang yang lain. Dan dia mengatakan, bukankah yang kau perintahkan adalah tidak mengambil mainan temanku? Engkau tidak memerintahkan saya untuk tidak mengambil coklatnya atau barang-barang lainnya. Secara literal, dia taat pada perintah orang tuanya. Tapi secara substansial, dia melanggar hak-hak dari temannya. Lain halnya apabila yang dilakukan adalah model perintah atau larangan yang kedua, menjelaskan kenapa dan alasan dari perintah atau larangan itu. Itu dapat memunculkan kesadaran batinnya, pemahamannya tentang kenapa ini dilarang atau diperintah. Jadi moral, awareness-nya, kesadaran moralnya akan tumbuh. Nah, demikian pula halnya dengan perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Alkitab, itu dianggap sebagai sebuah perintah, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anaknya, yang dalam tradisi Alkitab disebut sebagai Nabi Ishak. Dan itu adalah perintah yang apapun alasannya harus ditaati, sebelum kemudian diganti dengan perintah mengorbankan domba. Dalam konteks Islam juga demikian. Perintah Tuhan kepada Nabi Ibrahim yang dipahami oleh khalayak Muslim itu datang dari mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa pada suatu malam beliau mengorbankan atau membunuh anaknya. Ketika itu disampaikan kepada anaknya Ismail, Ismail menjawab, "Ya, lakukan saja." Gitu. Nah, mimpi itu dipahami Ibrahim sebagai sebuah perintah. Para mufasir juga condong pada penafsiran bahwa ini sebagai sebuah perintah. Tapi ada pemahaman lain dari kalangan
Muslim seperti Qadhi Abdul Jabbar, Ibnu Arabi, kalangan Mu'tazilah memahami bahwa mimpi itu bukan sebuah perintah. Karena Mu'tazilah memahaminya itu adalah penyiapan Tuhan pada mental Ibrahim agar apabila perintah berkorban datang suatu kali, dia sudah bersiap. Qadhi Abdul Jabbar, juga seorang theologian dari Mu'tazilah, mengatakan itu juga bukan perintah. Itu adalah kesalahan penafsiran Ibrahim terhadap mimpinya. Perintah sesungguhnya ya mengorbankan domba tersebut. Sehingga Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa Tuhan telah menyelamatkan putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, dari kesalahan interpretasi Nabi Ibrahim terhadap mimpinya. Wonder People yang budiman, dua peristiwa ini tadi adalah diskusi tentang dilema etis atau bagaimana kita memahami sebuah perintah dalam konteks agama, dalam konteks hukum, dalam konteks yang lebih luas. Dalam tradisi Kristen ada yang disebut sebagai kalangan voluntas yang memahami perintah itu adalah sumber kebaikan atau keburukan. Dasarnya sumbernya adalah perintah atau larangan Tuhan gitu. Seperti kalangan orang yang seperti William Ockham mengatakan seperti itu. Tapi kalangan yang lain mengatakan, seorang seperti Thomas Aquinas, tidak begitu. Tuhan memerintahkan sesuatu itu karena memang sudah awalnya baik sehingga diperintahkan, atau memang sudah dari awalnya buruk sehingga dilarang gitu. Nah, tradisi yang serupa juga ada di dalam tradisi Muslim. Kalangan filosof, kalangan Mu'tazilah gitu. Mereka berpandangan bahwa secara objektif nurani kita, akal kita itu bisa mengenali mana yang baik dan buruk. Tuhan melalui wahyunya mengarahkan atau memvalidasi mana yang baik, mana yang buruk itu. Tapi tidak demikian dengan kalangan Asy'ariyah, kalangan Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hanbal. Mereka agak serupa dengan kalangan voluntas tadi itu, yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, kita tidak tahu sama sekali. Kita baru tahu kalau sudah ada perintah dari Tuhan, berarti itu baik. Kalau ada larangan dari Tuhan, berarti itu buruk. Nah, dialektika atau dinamika yang terjadi antara kedua camp ini tadi ada di berbagai tempat, di berbagai kepercayaan, di berbagai agama gitu. Tapi satu hal bottom line yang ingin kita garis bawahi dalam bedah buku kali ini adalah bahwa setiap perintah, setiap larangan itu dibaliknya pasti ada reasoningnya, ada moralsnya, ada alasannya. Ada alasan kenapa ini diperintah, kenapa ini dilarang. Dan kita dikarunia akal, kita dikarunia intelektualitas, kita dikaruniai nurani, agar bisa mencari alasan dibalik perintah dan larangan tersebut. Karena tanpa pengetahuan tentang alasan, tentang hikmah di balik perintah dan larangan itu, kita bisa terjebak pada seperti anak yang pertama tadi itu. Kita taat secara literal, taat secara tekstual, tapi pada saat yang sama, nilai-nilai substansial yang diangkat oleh kitab suci malah kita langgar. Misalnya, kejadian-kejadian yang terjadi di banyak negara-negara Muslim, mereka tampak saleh mengenakan baju-baju keagamaan, jubah-jubah keagamaan, tapi moralitasnya bangkrut, korupsi, menindas rakyatnya sendiri. Agar itu tidak terjadi, maka perintah Tuhan harus dipahami alasan, hikmah, dan substansi yang ada di baliknya. Nah, Mustafa Akyol dalam buku bab ketiga ini menekankan hal itu. Mengintrodusir lagi, memperkenalkan lagi khazanah pemikiran kalangan rasionalis Muslim, misalnya Mu'tazilah, dan kalangan falasifah, kalangan filosof Muslim, yang menekankan pentingnya kita memahami reasoning di balik perintah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang literalis, munafik. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.